Oke, ada pertanyaan nggak terkait ini kuis? Oke. Oh ya, satu hal lagi juga ya, untuk whiteboard yang minggu lalu Anda bisa lihat di apa namanya, di Edunext juga ya, sudah saya upload itu untuk minggu yang kemarin. Jadi saya taruhnya di submodul bagian dinamika lanjutan. Oke, nomor 1 gimana? Ini udah ada jawabannya. Jadi 1 ini di sini jawabannya yang poinnya 1, 21,8. Kira-kira jawabannya apa? Ya maksud saya betul nilainya 21,8, tapi kira-kira jawabannya apa? Ininya nilai segini itu nilai dari nilai tangan atau kosnya berapa lah gitu. 4/10, Pak. Ya 4/10 Iya, ya. Pak, saya juga. Ya kenapa? 4/10. Sama, Halo? Pak. Kenapa? Iya. Sama, Pak. Dapat Sama, oke. 10 juga. Perlu dibahas nggak ini? Perlu, Pak. Perlu dibahas nggak? Ya kalau yang perlu dibahas coba raise hand. Kalau nggak ada yang raise hand berarti nggak akan saya bahas. Raise hand. Oke ya, oke saya bahas karena cukup banyak. Saya stop dulu. Oke. Nah dari sini kita tahu bahwa kita pastinya menggunakan koordinat yang ini kan. Gitu ya. Ini X, ini Y. Nah, jadi di sini adalah MG, di sini adalah M gitu ya. Jadi kalau Anda uraikan di bagian X-nya, kemudian setelah ke sana. Karena dia itu harus diam, berarti ini Fs. Berarti ini adalah Mg ya, sin theta kurangi Fs itu sama dengan 0. Kemudian sigma Fy itu adalah N cos theta kurangi maaf, N dikurangi Mg cos theta sama dengan 0. Oke, jadi
Mungkin kurang pas. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Nah, suaranya kok kecil ya? Anda suaranya kecil sekali ya? Oke, jadi fs di sini Anda langsung aja ambil fs di sini. Jadi mg sin theta itu sama dengan fs dan ini lebih kecil daripada mu s kali n ya, di mana nih mu s kali mg cos theta. Sehingga nanti didapat tangan tetanya itu lebih kecil atau sama dengan mu s. Jadi kebetulan mu s adalah 0,4. Oke, itu nomor 1. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Oke, berikutnya nomor 2. Sebuah benda bermasa 2 kg ditengahi gaya F 4T, ini ada langsung ya 4T plus 2I tambah 3T min 1J. Satuannya Newton. Jika benda tersebut diam pada T sama dengan 0, maka vektor kecepatannya pada waktu T sama dengan 6 adalah jawabannya ini. Dapatnya dari mana? Integral percepatannya, Pak. Ya, jadi kita di sini menggunakan ini nomor 1 ya. Kita bahas kuis kelas. Kuis kelas. Oke, ini nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Jadi kita tahu ada F di sini. Oke, fungsi dari T. Jadi kalau kita dapatkan A, ya tinggal ini sama dengan F dibagi M. Gitu. Anda bisa tahu di situ F-nya berapa. F-nya itu adalah masanya 2. Ya berarti ini sama dengan setengah kali 4T 4T plus 2 tambah 3T min 1J kalau tidak salah. Ya. Oke, jadi nanti Anda tinggal ini kan aja bahwa VT di sini yang merupakan vektor Anda tinggal integralkan F per M gitu. Nah, ini ada konstanta. Nah, konstanta ini itu diinterpretasikan sebagai nilai V pada T sama dengan 0. Jadi kalau Anda masukkan di sini, ini adalah berarti tambah, ini adalah setengah, masih. Ini adalah 2T kuadrat plus 2T I ditambah 3 per 2 T kuadrat kurangi T J. Satuannya Newton.
semuanya. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini? Nah, pada T sama dengan 0, dia itu diam. Artinya apa? Kecepatan awalnya 0 berarti kan? Karena dia diam, di situ kan ada bacaan. Pada T sama dengan 0, dia itu diam. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pak, tadi kenapa diintegralin ya, Pak? Kenapa? Tadi kenapa kok itu diintegralin? Oke, kenapa dia diintegralkan? Karena A di sini, maaf ini vektornya lupa. Vektor A itu kan sama dengan dv per dt. Ya, sedangkan dv per dt itu adalah f dibagi m. Berarti V di sini itu adalah V0 ditambah integral f per m dt. Gitu. Karena A-nya itu turunan daripada kecepatan. Turunan dari kecepatan juga daripada. Turunan dari kecepatan. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tinggal ada masukan ya pada T sama dengan berapa tadi? 6 ya? Kalau tidak salah. Oke. Berapa soal sih? Ada 10 kan ya? Udah saya pilihan ganda harusnya nggak susah. Atau ada ini nggak? Ada yang mau dibahas nggak? Kira-kira apa buat Anda yang bingung? Yang membingungkan nomor berapa? Yang membingungkan. Ya, nomor berapa atau nggak ada? Pilih salah satu lah. Saya nomor dua saya bahas. Yang soal esai, Pak. Soal SAI itu yang mana? Nomor berapa? Yang gambar katrol, Pak. Oh, gambar katrol. Bentar. Misi saya takut salah. Yang ini bukan? Yang ini atau yang ini kan? Karena katrol itu ada 2. Yang bawah, Pak. Yang ini? Iya, Pak. Oke. Kita lihat ada 2 buah benda A dan B masing-masing bermassa 2 dan 8 kilogram. Oke, disusun bertumpuk seperti di atas. Oke. Benda B berada di permukaan datar yang kasar dengan koefisien statik dan kinetik berturut-turut 0,5 dan 0,3. Kemudian koefisien geser statik antara A dan B, artinya lantai kasar ya, karena B-nya kan di lantai kasar 0,5, 0,3, koefisien geser statik dan kinetiknya. Kemudian antara A dan B itu juga kasar ya, jadi dia koefisien geser statik dan kinetiknya itu adalah 0,4, 0,2. Kedua benda terhubung dengan tali ringan dan tak mulur, maksudnya mulur itu tidak bertambah panjang, yang dilewatkan pada sebuah katrol yang licin dan tak bermassa. Oh ya, satu lagi juga mungkin saya sebagai catatan tambahan, katrol ini dianggap licin sehingga dia tidak ada gaya gesek di sana, jadi tidak ada energi disipatif yang muncul. Benda A ditarik ke kiri. Benda A ditarik ke kiri dengan suatu gaya F, besar maksimum gaya F, agar kedua benda tetap dalam keadaan diam adalah oke. Nah, ini kan sistem 2 benda ya, berarti yang harus kita lakukan apa? Menganalisa
masing-masing benda ya. Ini berarti nomor 10 aja langsung ya. Nomor 10. Oke, ini ada benda yang MA. Dia ditarik gaya sebesar F gitu ya. F besar. Jadi besar gaya F agar benda tidak bergerak ya, sama-sama diam. Gimana tuh? Jadi analisa gaya pada benda MA itu adalah ada F di sana, di sini ada T gitu ya. Terus apa lagi? Di sini ada sebut aja Fs1 gitu ya. Fs1. Oke. Kemudian apa lagi? Gaya berat MA kali G. Kemudian ada gaya normal, sebut aja gaya normal MA lah. Jadi kalau seperti ini gimana? Berarti sigma FY itu sama dengan NA dikurangi MA kali G sama dengan 0. Sedangkan sigma Fx itu adalah sama dengan F dikurang T dikurangi Fs 1 sama dengan 0. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak untuk analisa benda pada benda A? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kemudian pada benda B, benda B saya taruh di bawah sini. Ini ada MB. Gitu. Nah tentunya kita tahu di sini ada tegang tali ya, T gitu. Kemudian di sini juga ada Fs 2. Kemudian di sini ada gaya normal seperti MB dengan MA. MB kali G. Ada apa lagi? Tes. Ada apa lagi? Gaya kontak antara benda A dan B, Pak. Ya, gaya kontak. Jadi gaya kontak itu ada komponennya. Pertama itu adalah aksi reaksi atau reaksi dari gaya normalnya ya, sana. Kemudian ada gaya geseknya gitu ya, yang warnanya berlawanan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Kenapa dia arahnya berlawanan? Ya karena dia merupakan reaksi. Jadi aksinya itu pada benda A, reaksinya pada benda B. Jadi sigma Fy itu sama dengan NB dikurangi NA dikurangi MB besar G. Jadi kalau Anda lihat di sini, dari sini ya ke sini, kita Anda dapatkan apa bahwa NB itu sama dengan MA tambah MB kali G. Oke. Kemudian sigma Fx itu sama ini jangan di ke bawah aja.
sigma fx itu sama dengan apa? T ditambah fs1 dikurangi fs2 itu sama dengan 0. Gitu. Jadi didapat apa? Didapat bahwa kalau Anda masukkan di sini, ya, yang ini, Anda masukkan ke sini, tinggal ganti T saja. Itu kan saya dapatkan apa? Berarti F dikurang T, T-nya itulah sama dengan Fs2 dikurangi Fs1 dikurang Fs1. Oke, nanti yang ini jadi salin coret ya. Oke, jadi ini didapat ini adalah F sama dengan Fs2. Dan Fs2 itu lebih kecil daripada Fs2 max. Yang sama dengan apa? Itu adalah sama dengan mu S. Mungkin kita nyebut apa mu S berapa ya? Mu S2 aja lah ya. Yaitu antara apa benda balok B dengan lantai kali NB. Jadi ini sama dengan US kali MA, mu S2 MA tambah MB kali. Jadi syaratnya itu adalah F itu harus lebih kecil atau sama dengan mu S2 kali MA tambah MB kali. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi artinya bisa dikatakan kekasaran dari apa namanya? Jadi F di sini dia hanya bergantung pada gaya apa koefisien gesek antara benda B dengan lantai. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu tuh boleh digambarkan nggak, Pak, arah gerak masing-masing bendanya? Arah gerak masing-masing benda. Maksudnya gimana? Dia kan dia. Jadi gaya itu ditarik ke kiri. Yang ini. Ini sistemnya diam ya, Pak? Iya, soalnya kan dia diam. Oh, kalau apa namanya? Kalau misalnya dia bergerak, berarti arahnya berlawanan masing-masingnya ya, Pak? Maksudnya kenapa? Kalau misalnya gaya F yang diberikan ke benda A itu menyebabkan sistemnya bergerak. Oke. Jadi ya, apakah gerak masing-masing bendanya berlawanan, Pak? Ya bergantung. Kalau Anda bilang geraknya bersama-sama, berarti MA dengan MB itu diam. Berarti di sini Fs 1, di sini FK gitu. FK2. Yang di lantainya antara B dengan lantai itu kan Anda bilang kan bergerak. Ya, kalau itu bergerak bersama-sama berarti MA dengan MB memiliki percepatan yang sama. Gitu. Tapi kalau dari gambar katrolnya, Pak? Karena gambar katrol saya dibahas nomor 10. Nomor 10 itu bukan yang ini. Yang ini kan nomor 10. Katrolnya tak bermasalah kan ya? Masih tak bermasalah.
Maksudnya Kalau gimana? saya mikirnya gini Pak, misalnya F itu menyebabkan benda A ini bergerak, jadi benda B-nya itu berlawanan dengan arah gerak benda A-nya Pak. Misalnya F-nya ini menarik ke arah kiri kan Pak, jadi MA-nya juga tertarik ke arah kiri. Jadi benda B-nya tertarik ke arah kanan. Bisa begitu nggak? Itu terlalu intuitif. Intuitif itu tidak selalu benar ya, menurut teori ya, menurut teori. Tidak selalu benar ya. Jadi walau gambarnya seperti ini, tapi analisa gayanya itu seperti ini pada benda A dan pada benda B. Jadi saya tidak mengasumsikan bahwa dia harus bergerak ke kanan, nggak perlu. Saya hanya menguraikan, kan tadi saya tanya, gaya-gaya apa yang bekerja pada sini, udah itu aja. Anda nggak perlu berurusan dengan dia harus bergerak ke kiri, harus ke kanan, itu tuh malah membuat rapat Anda gitu. Itu intuitif, bagus juga kalau Anda lakukan, tapi lebih bagus lagi kalau Anda pakai teori. Karena teori ini dia udah teruji secara eksperimen, kalau intuitif kan belum. Jadi saran saya kalau mengerjakan soal itu, jangan Anda bilang ketika saya tarik Anda harus bergerak ke kanan, dan itu bergerak, enggak, jangan. Anda harus identifikasi melalui ini apa hukum Newton, kan kita bicara tentang hukum Newton. Hukum Newton bilang apa? Itu jadi patokan, bukan intuitif. Ya sekarang pertanyaan begini, yang saya kerjakan benar atau enggak? Gitu. Ada yang nggak setuju nggak? Yang setuju, yang tidak setuju nih tunjuk tangan. Yang mengatakan pekerjaan saya ini salah, nggak masalah. Itu tidak akan mempengaruhi nilai Anda juga kok. Kan sains itu terbuka, makanya saya bilang. Sains itu terbuka. Makanya Anda harus banyak bertanya, bukannya mengikuti jawaban. Maksud saya jawaban sih boleh diikutin asal benar gitu argumentasi. Nah sekarang menurut Anda nih kira-kira saya benar atau salah? Pertanyaannya. Anda percaya saya atau tidak? Yang tidak percaya bisa nggak raise hand? Saya pengen tahu. Dan kalau Anda tidak percaya berarti Anda harus mengemukakan alasannya apa? Alasannya apa gitu? Kalau alasannya kuat, misalkan saya salah, ya saya terima. Gitu. Silakan. Ada yang keberatan nggak? Pak, yang arah T di benda B bukannya ke kanan, Pak? Kenapa? Yang tegangan tadi di benda B bukannya ke arah kanan? Iya, benda B kenapa? Yang tegangan tadinya bukannya kebalik, Pak? Oh ya, betul. Oke, sebentar, ini yang B ya? Iya, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Berarti saya ada yang salah ya. Oke, terima kasih. Berarti harusnya ke kanan ya, betul. Oke. Sini berarti ya. Gitu. Oke, betul. Ya, oke, terima kasih. Berarti ini terbulak aja sebenarnya. Berarti bisa kemungkinan FS1 juga ini. Ini jadi saya tulis lagi aja ya. Yang B aja kan yang salahnya ya. Jadi ini adalah FS1. Yang arah FS2-nya, Pak, itu kebalikannya. Maksudnya kebalikannya gimana? Yang arah FS2. Karena benda ditarik ke arah kanan, itu FS2-nya ke arah kiri. S2, oh ya betul. Ini harusnya ke kiri ya. Iya, Pak. Ya, betul. Terima kasih. Sebentar ya. Oh, bisa. FS2. Berarti kalau begini berarti adalah tambah FS2 dikurangi T sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini nanti kalau saya jumlahkan, betul ya.
Iya betul ya. Fs1 tambah Fs2 kurang T sama dengan 0. Oke, ini udah benar ya? Oke, berarti nanti saya ini kan. Berarti kalau saya masukkan T di sini ke sini, atau saya kalikan minus aja ya, ini saya kalikan minus, berarti ini saya kalikan minus jadi plus. Ini tulis ya. Berarti kalau saya ini kan T sama dengan ini berarti adalah Fs1 ditambah Fs2 itu sama dengan F besar dikurangi Fs1. Oke. Berarti ini sama dengan F sama dengan 2 kali Fs1 ditambah Fs2. Gitu ya. Nah, Fs1 itu lebih kecil daripada Fs1 max. Yang sama dengan mu S1 kali NA gitu ya. Kemudian Fs2 itu lebih kecil dari Fs2 max. Kemudian adalah mu S2 NB gitu ya. Oke. Nah, berarti yang ini itu berarti bisa saya tulis sebagai ini lebih kecil dari 2 Fs1 max tambah Fs2 max. Sampai sini dulu ada yang bertanya nggak? Ya berarti Fs1-nya memang berpengaruh. Jadi saya mengkoreksi pernyataan saya tadi. Oke, ya berarti kemungkinan ya Anda benar yang tadi. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Halo? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Halo, halo? Oke, nanti ini tinggal Anda masukkan aja syarat ini ke sini. Jadi nanti Anda bisa dapatkan ininya, syaratnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita akhiri. Unless Anda ada pertanyaan. Halo, ada Pak. pertanyaan nggak? Saya, Pak, Ya, boleh membahas soal yang elevator? sebentar. Elevator tuh yang nomor berapa? Ini nggak ada pertanyaan lagi ya? Yang soal ini, saya lanjutkan. Elevator tuh yang mana?
Anda tinggal masukkan aja nanti ya, ada mu S1-nya, mu S2-nya berapa, kemudian masa-masa masinnya, G-nya dianggap 10. Elevator itu yang mana sih? Halaman berapa? Nomor berapa? Kalau nomor berapa elevator itu? Ini katrol. Pasti cuma segini. Yang nomor berapa elevator itu? Kalau di saya nomor 5, Pak. Nomor 5. Oh ini. Ini rasanya kan udah pernah kita bahas ya. Nilai timbangan menunjukkan 50 Newton pada saat dia diam. Berapa nilai timbangan yang ditunjukkan elevator bergerak ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon dan mengalami perlambatan. Mungkin bukan perlambatan kali, percepatan harusnya ya. Ini bukan perlambatan, harusnya kan dia bergerak ke atas ya. Bergerak di atas itu dia dipercepat. Kalau diperlambat, oh ya bisa juga sih diperlambat. Oke. Kalau diperlambat itu berarti apa namanya? Bentar, kita nomor berapa tuh 5 ya? 5. Nomor 5. Ini jadi ada lift dia. Ya. Ini ada katakan ini timbangan lah yang itu. Ini tentunya lift ke sana, dia bergerak dengan kecepatan A di sana. A di situ ya artinya bisa bernilai positif atau negatif ya. Jadi dia bergerak ke atas tapi diperlambat gitu. V-nya ke atas tapi dia diperlambat, jadi A-nya di sini lebih kecil dari 0. Jadi artinya dia nanti ini ke bawah ya. Oke, jadi kemarin seperti yang saya bilang, jadi kalau menurut pengamat di bumi yang diam, itu gaya normalnya gimana? Ini kan pasti gaya normal, maaf. Gaya normal itu adalah apa namanya? Yang ditunjukkan di timbangan. Jadi gaya normal ini adalah nilai yang ditunjukkan di timbangan. Jadi N itu adalah gaya normal. Ini dalam kurung yang dilihat di timbangan. Oke, jadi kalau menurut pengamat bergerak di bumi, ini kan berarti N dikurangi NG itu sama dengan M kali A kan? Betul nggak? Jadi G-nya di sini itu Anda ambil 10 meter per sekon kuadrat. Kalau A-nya berapa? A-nya itu 2 meter per sekon kuadrat. Aduh. 2 meter per sekon kuadrat. Tapi karena dia itu diperlambat, jadi di sini ada tanda minus.
Jadi di sini tanda minus. Nah, M-nya berapa? M-nya itu kan ketika dia itu diam, ini kan M-nya itu sama dengan M kali G. Di situ tercatat berapa 50 Newton ya? Satuannya Newton. Jadi M di sini adalah maaf. M di sini adalah lima kilogram. Oke, jadi kalau dari rumus ini Anda tinggal dapatkan aja, berarti yang diukur, dilihat di timbangan itu adalah MG tambah MA. Jadi karena itu diperlambat, jadi kan dia ininya negatif ya. Ini jadi 50 dikurangi 2 kali 5 ya, 10 Newton. Jadi yang terlihat itu adalah 40 Newton. Jadi kalau dibagi 10, Anda jadi terlihat benda tersebut di neraca itu terbacanya 4 kg. Oke, ada pertanyaan nggak? Maaf Pak, bukannya bendanya itu digantung di langit-langit ya Pak? Oh, bendanya gantung di langit. Sama aja. Iya. Dia tinggal ganti ya. Itu sama aja berarti. Itu bendanya digantung di langit-langit atau di timbangan? Oh, benda digantung pada timbangan pegas. Oh iya, sama aja. Jadi, oh ya, kasus seperti ini sama dengan kayak begini. Dengan timbangan pegas sama. Jadi ini ada timbangan katanya kayak pegas gitu ya. Gitu. Ini kita nggak melihat hukum pegasnya enggak ya, tapi ini timbangannya, timbangan pegas. Ini maksudnya M. Jadi kita anggap aja dia ada gaya gitu. Kita sebut aja misalkan F gitu. Di situ nah nanti tinggal ganti aja di sini berarti F itu berarti sama dengan F di sini berarti F dikurangi MG sama dengan MA. Kayak gitu. Jadi tinggal ganti aja. Jadi yang ditanyakan yang ini kan ya, yang dilihat ya berapa nilai yang ditunjukkan pada timbangan saat evaluator bergerak ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon dan mengalami perlambatan. Jadi kalau kecepatannya nggak dipakai ya, cuma ini aja. Apa namanya? Perlambatannya 2 meter per sekon kuadrat. Oke, ada lagi? Semoga itu cukup ya, udah habis waktunya juga. Cukup Pak, terima kasih. Ya. Pak, saya boleh konfirmasi lagi nggak Pak? Apa? Ini kasusnya apakah dia dalam keadaan diam terus liftnya bergerak ke atas, apakah atau memang sudah dalam keadaan bergerak Pak? Kalau dari awal soalnya sih saya paham ya. Dia istilahnya diketahui pokok awalnya itu diam, kan itu untuk mengukur masanya nanti kan yang 5 kg. Terus dia yang pastinya kalau itu dari diam pasti dipercepat, oke? Kan begini, kalau namanya lift itu kan dia ketika misalkan awalnya kan diam, ketika kita naik kan otomatis harus dipercepat kan, oke, geraknya. Nah tapi kan kalau nanti kita misalkan mau sampai lantai berapa nih, lantai 9 misalkan. Berarti kan sebelum menuju lantai 9 itu kan berarti liftnya itu harus diperlambat kan, supaya dia berhenti pas di lantai 9. Jadi apakah yang dilihat sih sebenarnya bukan masalah
awal atau akhirnya. Jadi kalau dinamika itu dia pada saat yang kita mau hitung itu di mana? Apakah pada saat lift itu dipercepat atau diperlambat gitu, itu aja. Jadi kalau dalam hal ini itu berarti liftnya itu dia mau ke lantai 9 misalkan ya, dari lantai 0 atau lantai 1. Nah, berarti kan antara lantai 8 dengan lantai 9 itu harus diperlambat kan. Itu kasusnya seperti itu. Mudah-mudahan itu cukup jelas. Tapi Pak, mau nyambung lagi Pak. Ya. Tapi kalau misalnya memang walaupun ini kasusnya diperlambat, misalnya dari lantai 8 ke lantai 9 itu, bukannya massa yang maksudnya beratnya yang 50 Newton ini yang kita perhitungkan itu beratnya pada saat dia bergerak, Pak. Sedangkan yang 50 Newton ini adalah massa dia pada saat diam, Pak. Ini bukan masalah ininya, bukan masalah. Jadi gini, saya mungkin mesti perlu menekankan ya, bahwa massa itu tetap sifatnya. Jadi baik dia itu kasusnya lift diperlambat, dipercepat, massa itu tetap. Nah, masalahnya pengukuran yang kita lakukan itu base-nya itu pakai pegas biasanya. Dan itu berpengaruh pada percepatan yang kita pakai sebenarnya. Jadi kalibrasinya. Jadi kalau misalkan dia keadaan kediam 5 kg itu bisa jadi memang menunjukkan angka sebenarnya. Tetapi ketika dia itu misalkan berada pada lift yang dipercepat ya, atau diperlambat, itu penunjukan angkanya bisa berbeda. Jadi Anda bisa dalam tanda kutip terlihat lebih berat atau lebih ringan gitu, bergantung Anda yang mau pakai yang mana. Seperti ini misalkan diperlambat, berarti pegas itu akan menunjukkan angka 4 kilo gitu. Padahal yang sebenarnya itu kan 5 kilo kan. Kalau untuk gravitasi yang normal yang tanpa percepatan. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau tanya. Ya. Ini untuk absennya. Oh ya, bentar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop recording karena nanti kan recording ini saya upload di YouTube, Anda nanti bisa lihat lagi. Oke, saya stop aja ya.